buat adik-adik nih yang masih kuliah, nih, kalau bisa sedini mungkin berubah berusaha mandiri, merubah diri, melakukan hal-hal positif. Betul. Belajar. Halo semua, kembali lagi di akun Ayana Official. Kali ini aku kedatangan bintang tamu nih, dari Dini Prasandriani. Oke, jangan lupa subscribe dulu sebelum dimulai nonton videonya. Terima kasih. Gimana nih cerita pas nikah nih, setelah habis kuliah. Habis kuliah kan aku udah tuh wisuda kan. Nah, habis wisuda itu cuma selang 5 atau 7 hari itu aku langsung hari pernikahan. Nah, setelah hari pernikahan, wownya lagi, aku itu nggak pakai basa-basi AIWO, itu langsung cus ke Medan. Dan di situ aku nyebur ke lingkungan baru, terus organisasi, harus aktif berorganisasi, harus ngurus suami, belum lagi nyusun perintilan rumah. Itu yang benar-benar satu emang kaget shock dan nggak ngerti harus apa. Rumah tangga lah kita baru. Kalau misalkan rumah tangga orang yang biasa kan, maksudnya normal ya udah gitu, tidak ada di ruang lingkup. Aku waktu itu tinggalnya kan di kayak asrama gitu kan, maksudnya asrama tuh kayak perumahan lah, cuman dia emang institusi gitu kan. Jadi aku belum tahu tuh aturan mereka tuh seperti apa. Kirain masih bisa dailynya kayak biasa gitu kan, bangun juga suka-suka kita gitu. Nah, di sana tuh nggak bisa gitu, kita tuh menjadi sorotan, kita dilihat sama orang gitu dan dinilai gitu. Jadi harus yang benar-benar dijaga dan harus benar-benar. Untungnya aku ada basic, maksudnya dari SMA kan udah merantau gitu kan, jadi tahu lah memposisikan diri di sosial itu minimal udah apa. biasa mandiri, jadi benteng pertahanan dirinya juga udah kuat karena udah biasa ngadepin sendiri gitu. Nah, itu tuh pelajaran untuk teman-teman buat adik-adik nih yang masih kuliah. Nih, kalau bisa sedini mungkin berusaha mandiri, merubah diri, melakukan hal-hal positif. Betul. belajar gitu, menggali, cari tahu. Sekarang udah enak ya, ada internet, ya kan, semua bisa di googling, keluar semuanya gitu. Dan membatasi pergaulan, seks bebas, terus jangan mengkonsumsi semuanya akan jadi buyar. Masa depan itu nomor satu gitu, karena kita harus berilmu, berpendidikan ya. Ada di lingkungan yang baik itu kita pasti jadi orang baik gitu. Karena kita juga mungkin waktu kita kuliah belum berpikir ya masalah anak, masalah suami, kita masih egosentris, kita tuh masih tinggi. Kalau misalnya kita nggak untuk have fun aja semuanya gitu. Benar. Jadi kalau kita nggak bisa mencapai apa yang kita mau, jiwa kita berontak gitu, emosionalnya gampang kepancing gitu. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, kayak Rizkina kan sekarang kerja, rutinitas padat, pagi udah berangkat, anak harus diurus pagi ya kan, terus suami harus diurus, pulang malam, pulang kerja, kadang masih ada kerjaan. Belum lagi kayak Rizkina punya usaha lagi di luar, itu harus di manage lagi. Itu gimana coba? Sekarang aku gantian nanya nih. Kita kan nih curhat-curhatan nih ceritanya. Kali aja dari curhatan kita ini ada yang bermanfaat yang bisa diambil gitu kan. Poinnya, kehidupan aku tuh baru berubah. Sebenarnya nggak berubah banget sih, karena memang udah sama kayak Badri tadi, emang udah biasa merantau juga. Jadi 10 tahun loh ternyata aku merantau loh, luar biasa. Aku apresiasi dengan diri sendiri. Jakarta keras dan dia bisa bertahan. Anak rantau dari Damasraya, dari Padang, Sumatera Barat. Nah, iya, jadi benar-benar ngeplan dulu, ngedesain kita tuh mau gimana hidup nantinya. Nah, aku sih dari situ dulu tarik mundur kan, aku tuh mau kayak gimana nanti kalau punya berumah tangga. Jadi beda versi nih, bisa kita berumah tangga dengan ya udah ngalir aja nikah, terus misalkan kita nggak ada ini nih, ya udah kita gini aja. Pokoknya bisa, semua itu tergantung gimana kita desainnya. Nah, karena memang kayak sekarang kan nih, tiba-tiba ada pandemi kayak gini, kita mungkin udah punya tujuan hidup, mau begini, rencana ini bisa tiba-tiba buyar. Nah, itu kayak gini, udah punya rencana. Kalau nggak punya rencana, apa nggak makin melorot ya kemana-mana. Sebenarnya kita berencana, ada plan, ada usaha, Tuhan yang menentukan ya. Betul. Jangan lupa setiap kita bikin rencana itu kita
bikin plan A plan B nya, jadi kan nggak harus selalu ada alternatifnya gitu. Kalau nggak kayak begini sesuai kita mau, apa nih gitu mitigasinya, apa namanya yang lainnya gitu, cara lainnya gitu untuk menghadapi itu. Nah kalau aku tuh emang kita dulu kan terutama di rantau, jadi kepengen banget apa namanya ya punya aset lah gitu di sini. Nah dari situ dulu nih bergerak mundur, nggak desainnya gimana nih supaya gue bisa gitu, karena itu nanti apa sih hubungannya sama kelola kehidupan, nanti ada hubungannya. Jadi investasi. iya, jadi dari tarik mundur dulu gue pengen ada aset apapun lah itu, tapi di tanah orang gitu ya, di pulau orang ini, di Pulau Jawa gitu. Maksudnya kalau Pulau Sumatera ini punya aku nih, Pulau Sumatera. Nah jadi gimana caranya, jadi kan aku pertamanya harus kerja. Kalau aku nggak kerja otomatis aku nggak bisa ngapa-ngapain nih. Kalau Nggak bisa beli aset. ya bisa sih kalau Bisa, kan bisa. suami kerja nih, cuman kan ya terbatas gitu. Jadi nyampur lagi bikin usaha, terus bahkan aku pernah juga ngajar les ya, pokoknya nyari passive income lainnya. Oh ya, Rizkina kan juga dari Padang terus kuliah ke Jakarta kan. Iya, Pasti menghadapi betul. kerasnya Jakarta tuh kayak gimana bertahan hidupnya. Iya bener. Terus juga nggak gampang kita meyakinkan orang tua. Tadi bener ya Mbak Dini bilang kalau kita tuh bisa gitu, karena kan orang tua tuh masih beranggapan kita baby yang lucu yang tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Makanya tuh sampai mungkin kita dikasih negosiasi nih, dibilang kamu kalau nggak kuliah di sana, mama kasih ini, papa kasih ini gitu. Tetap di Padang. Tetap di Padang aja. gitu, di Padang aja, bukan di rumah aja, di Padang aja. Nah tapi memang dari akunya nih yang kekeh pengen keluar kota memang, karena aku tuh pengen mencari hal yang baru. Apa sih yang aku belum bisa nih kalau di Padang, misalkan aku udah tahu semua, udah menguasai daerah itu. Nah itu tuh tantangan challenge-nya kalau kita meyakin orang tua. Jadi makanya kita harus buktiin kalau kita bisa. Kalau misalkan kita kalau keuangan kita jangan dikit-dikit minta, tapi kayak aku nih jualan juga gitu. Nah itu usaha-usaha yang bisa aku yakinkan ke orang tua, bahkan lo kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah ini loh gue bisa mandiri gitu, jadi tunjukkan aja gitu.